Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, kembali menemani Anda dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran yang ketiga, dengan judul Peringatan Kasih Karunia. Di pelajaran satu pekan ini, kita akan ambil poin-poin penting per hari, mulai sahabat petang sampai di hari Kamis. Mari kita masuk di pelajaran sahabat petang. Satu kutipan mengatakan bahwa sebagaimana manusia cenderung melupakan hal-hal yang tidak selalu berada di depan mata, namun melupakan kebutuhan rohani kita dapat memiliki konsekuensi yang lebih berat daripada sekedar mendapat denda. Alaminya, manusia cenderung lupa dengan apa yang ada di sekitarnya, dengan apa yang jauh dari matanya, bahkan sejarah dalam hidupnya bisa saja lupa. Tapi jangan sampai rohani kita lupa. Mengapa? Karena melupakan kebutuhan rohani, kita dapat memiliki konsekuensi yang lebih berat daripada sekedar mendapat denda. Mari kita masuk pelajaran hari Minggu, Yosua 3:1-5. Di pelajaran ini, kita menemukan tabut dan persiapan untuk menyeberang sungai Yordan. Hal ini mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak memasuki tanah Kanaan dengan waktu dan cara mereka, tapi di atas semuanya, atas pertolongan Tuhan. Dan sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Allah berperang untuk Israel. Dan mereka harus menunjukkan dua hal. Yang pertama, kesetiaan dan kepercayaan kepadanya. Allah adalah sebagai panglima mereka. Kemudian yang kedua, mereka harus menguduskan diri. Menguduskan diri dalam pelajaran kita ini adalah sama dengan pembuangan semua dosa, serta penyelesaian semua kenajisan ritual yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mari kita masuk pelajaran hari Senin, Yosua 3:6-16. Yosua 3 ayat 16, boleh kita baca Alkitab kita. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Luar biasa pertolongan Tuhan untuk bangsa Israel, di mana sungai Yordan yang deras itu dapat dibendung, ya, dan air yang mengalir terputus sehingga bangsa itu dapat berjalan. Tabut perjanjian dapat dibawa di tanah yang kering. Penyeberangan sungai Yordan digambarkan sebagai mujizat atau keajaiban. Kemudian, keajaiban atau mujizat ini merujuk kepada tindakan-tindakan Tuhan yang dahsyat. Kemudian orang Israel merenungkan tindakan-tindakan ini sehingga menjadi dua hal penting dalam kehidupan bangsa itu sendiri. Apa itu? Mereka akan memuji Tuhan. Dengan mujizat itu, bangsa itu akan memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, bangsa itu akan memberitakannya di antara bangsa-bangsa. Sehingga di luar bangsa Israel, ada yang datang kepada Tuhan. Sebagaimana kita sudah pelajari dalam pelajaran sebelumnya, yaitu Rahab, penduduk kota Jericho, yang selamat oleh karena mendengar. Demikian juga orang Gibeon yang mendengar tentang pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka dibebaskan, diselamatkan. Mari kita masuk pelajaran hari Selasa, Yosua pasal 4, yaitu 12 batu peringatan. 12 batu peringatan dalam bahasa Ibrani, Od. Ini sama artinya dengan tanda. Tanda sering dikaitkan dengan keajaiban. Contoh, pelangi. Satu tanda yang Tuhan berikan kepada Nuh bahwa air bah tidak ada lagi. Apabila ada pelangi akan mengingatkan perjanjian itu. Kemudian yang kedua, darah pada tiang pintu dan di atas ambang pintu Bani Israel. Setiap orang yang mengoleskan darah di tiang pintu atau di atas pintu, maka orang yang ada dalam rumah itu selamat. Semua anak sulungnya jauh dari maut. Kemudian, Sabat jugalah merupakan tanda. Sebagaimana dicatat dalam kitab Yehezkiel, bahwa Sabat adalah merupakan tanda, peringatan antara
Allah dan juga umatnya. Sehingga orang mengetahui Allah lah Allah yang disembah oleh orang Israel. Jadi, berbicara tentang tanda, tanda ini berfungsi bagi generasi berikutnya akan keajaiban penyeberangan sungai Yordan. Tanda itu akan mengingatkan kembali generasi kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa itu saat menyeberangi Laut Teberau dan sungai Yordan. Tanda harus ada selama-lamanya, mengingatkan umat Tuhan akan mujizat Tuhan terus menerus. Mari kita masuk pelajaran hari Rabu, Yosua 4 ayat 20 sampai 24. Satu kutipan mengatakan bahwa kelupaan dalam makna rohani dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Memang benar, apabila kita lupa dengan firman Tuhan, lupa dengan pertolongan Tuhan, lupa dengan sahabat Tuhan sebagai tanda, maka hasilnya akan menuntun kita kepada kebinasaan. Karena ini akan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Jadi sungai Yordan ini dilewati. Itu sebabnya kering di hadapanmu, dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu. Dikatakan sungai Yordan kering di hadapan kamu. Kemudian Laut Merah kering di hadapan kami. Kata kamu dan kami ini menunjukkan generasi pertama dan generasi kedua mengingatkan bagaimana pertolongan Tuhan untuk bangsa itu. Satu kutipan dalam pelajaran hari Rabu mengatakan, bila kita tidak terus-menerus berada dalam terang perbuatan pernyataan Allah di masa lalu, kita pasti kehilangan motivasi untuk melaksanakan misi kita di masa depan. Jadi, sepintar apapun kita, sejago apapun kita, bila Tuhan tidak menolong kita, maka semuanya adalah sia-sia. Mari kita masuk pelajaran hari Kamis. Penyeberangan Laut Merah adalah sebagai simbol, ya, di mana penyeberangan Laut Merah dan sungai Yordan ini merupakan penanda era baru, yaitu dari perbudakan kepada kebebasan, dari pengembara menjadi umat perjanjian. Jadi menyeberang sungai Yordan adalah merubah identitas mereka dari perhambaan menjadi bangsa yang bebas. Sama halnya dalam kehidupan kita. Saat ini juga kita ada dalam perhambaan dosa. Tentunya kita juga harus menyeberangi sungai Yordan rohani, yaitu baptisan. Melalui baptisan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru, keselamatan baru yang Tuhan berikan bagi setiap. Karena Efesus 4 ayat 5 mengatakan, barang siapa yang percaya, dibaptis, akan diselamatkan. Dalam hal ini, pelajaran hari Kamis juga menuntun kita bahwa ada satu tempat kita menyeberang, yaitu Yesus. Dengan kematian Yesus di kayu salib, maka kita dilayakkan mendapatkan keselamatan menuju tanah Kanaan semawi yang Tuhan berikan bagi kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Di pelajaran yang ketiga, saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.